yang itu yang momen itu tuh yang kadang kalau balik ke hotel tuh kadang kepikiran. Dari lokasi itu luar kota sampai ke Jakarta ternyata ada yang nyaman dengan aku. Selanjutnya mau ke genre apa lagi sih? Masih ngomongin proses syuting film Danyang, Mahar Tukar Nyawa. Masih bareng Hana Wijaya dan juga Kak Sahila. Terus juga ada Kak Edward. Hello. Hola. Kak, tadi udah diceritain kayak ada hujan-hujannya segala macem ya Kak ya. Nah terus kalau untuk di film itu kan tadi scene-scene adegan-adegan yang gak bisa dilupain ya Kak ya. Kalau yang udah bener-bener terapes banget itu yang gak bisa dilupain tadi atau ada lagi? Ada yang ya tadi udah cerita belum satu scene sama si Danyang ini adegan di mana di bawah pohon itu jadi kayak cuma lilin doang, lampu minyak apa sih semprong Petromak, ya? Bukan Petromak. yang Petrus. lampu yang minyak itu yang ada semprong apa lampu kacanya gitu yang bukan pakai Petromak. lampu dulu ya, gitu ya, yang ya, ya, ya tahu, kayak tahu. mau mati minyaknya mau habis. Nah itu dia tuh kan di bawah pohon gitu dan kita ketemu berdua gitu saling hadap-hadapan gitu ditanya mau ini gitu terus kayak kepikiran sampai Hadap-hadapan sama siapa Kak? Danyang. Oh iya Ini- sih itu kayak kalau kayak gitu tuh soalnya kalau scene kayak gitu pasti kru juga Iya, jauh kan ya. kan apalagi kan memang Kameramen kan cuma satu doang itu kan cuma dia taruh gitu doang tapi kan oh my god. ya paling cuma dia bertiga gitu doang kan ya, supaya gak berisik ya akhirnya Aduh, ditinggalin. takut Nah sih. itu ya yang momen itu tuh yang kadang kalau balik ke hotel tuh kadang kepikiran makanya kalau udah pulang malam gitu kadang nyetel lagu kenceng-kenceng. Oh ya tadi ya, Tiba-tiba treatmentnya gitu dugem ya. enggak sih Ya. tiba-tiba dia ngajakin Malah bawanya Lagu takut kayak, gak sih kayak asikin aja. Tapi nanti jadi aduh takut nih Danyang ikut gak ya Danyang ikut gak ya. kata Danyang maksiat kamu. lanjut Kata dia stop dulu gak hacetnya. Tobat. Untung vibes-nya jadi bahan lawakan ya. Kalau enggak emang makin horor gitu loh. Kak Sahila sendiri nih tadi selain ada adegan dayung itu. Yang aku inget apalagi ya kayak menurut aku sih yang terapes tuh walaupun aku tidak merasakan ya tapi ternyata kayak ada yang ngikut gitu oleh-oleh dari syuting itu tadi sih yang kata Frisly gitu kayak itu Itu ngerasa tuh Kak. aku nggak ngerasa gitu cuman aku percaya sama Frisly tuh dia tuh kok bisa tahu aku lagi datang bulan gitu dan kayak ternyata ada yang ngikut itu menurut aku nggak pernah sih ada pengalaman syuting sampai kayak gitu. Berarti bisa dibilang ini paling terhoror gitu. Lumayan horor kalau misalkan sampai ada yang ngikutin sampai dari lokasi itu luar kota sampai ke Jakarta ternyata ada yang nyaman dengan aku. Tapi bukan laki-laki itu sosoknya perempuan. Apa? Itu berarti 3 minggu. Jadi aku setelah syuting itu jeda 3 minggu terus ya itu Masih syuting ikut, yang ya. podcast itu 3 mingguan. Nyaman Lama makanya. nyaman. Nyaman dari kayaknya dari datang bulan sampai datang bulan lagi tuh kayak. Kata setannya jalanin aja dulu. jalannya aja gitu. Wah, aku tuh akhirnya nanya kayak apa ya biasanya gitu kenapa kok misalkan tiba-tiba tuh kita ada sosok yang ngikutin kayak gitu gitu karena aku pun juga sebenarnya dididik sama orang tua aku tuh buat yang jauh banget dengan hal-hal seperti itu. Oke, percaya gitu cuman ya udah masing-masing aja yang lumayan cuek banget gitu tapi tiba-tiba kok ada yang ngikutin gitu kan karena katanya biasanya tuh katanya mereka tuh suka misalkan kalau kebenaran energinya yang sama misalkan yang murung-murung nah nanti ditempelin sama yang murung yang energik ditempelin sama yang energik gitu Berarti mau ikut tuh sebenarnya tadi kan energik soalnya. iya jadi Vibes-nya syutingnya dapet. lancar kali ya gitu. Tapi ini horor udah nih Kak ya syuting film gitu
Selanjutnya mau ke genre apa lagi sih? Sebenarnya aku nggak pernah netapin sih ya genre apa gitu, kayak selama Waktunya cukup. ceritanya, terus udah gitu waktunya enggak bentrok, Nggak bentrok. sikat gitu. Oh gitu. Tapi berarti Kak Saila juga milih based on ceritanya gimana? Aku termasuk yang lumayan milih ceritanya juga. Oh, kalau Iya. nggak cocok malah gitu. eh iya kali ya. Hmm. Selalu aku diskusi sama manajer aku juga. Tapi basicnya kakak tuh emang penakut atau beranian sih orangnya? Aku kalau misalkan compare sama teman-teman aku, kok aku kayak ngerasa berani ya cewek. So gitu ya. Karena aku tinggal di Jakarta sendiri. Terus udah gitu ya kadang-kadang mama sama papa aku datang ke Jakarta gitu. Cuman ya udah kayak emang sejauh ini tuh kayak lebih sering sendiri gitu. Kalau misalkan pulang syuting malam-malam juga aku kayak sering sendiri gitu. Jadi kayak oke lah ya, berani kali ya ukuran anak cewek gitu. Berarti kalau yang kata lift macet ya udah masih ada tangga darurat, gak usah horor deh gitu. Itu kayaknya tetap horor deh kalau misalkan Tetap takut kalau yang kayak malam-malam gitu. gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya juga kalau misalkan kayak ada satu momen gitu, aku juga pernah pengalaman syuting gitu, terus kayak kayak ngerasa gitu kayak, gitu. Ada kayak pengalaman horor gitu tuh, tetap takut gitu. Tetap takut dulu tapi kayak after itu udah gitu, nggak apa-apa sendiri lagi. Kalau Kak Edward horor udah nih. Terus selanjutnya mau film genre apa? Ya sama kayak Saila nggak pernah netapin genrenya selama ya produser atau sutradara memilih pasti kan punya pertimbangan nih bahwa Edward atau Saila pantas atau pas main di karakter ini, dan ya seininya kita ya apa istilahnya sebagai aktor tanggung jawab ya main bagus kalau dipilih, dan setuju bahwa ini cocok buat dimainkan sama Edward Manalu atau Saila ya main yang bagus, dan nggak pernah netapin mesti ini gitu. Saya takutnya kecewa Mbak nggak dapet jalanin, ngerti nggak? Iya. Pengen drama dia mainnya sama ini deh gitu. Terus Iya, kepengen iya. tapi nggak kesampean gitu kayak. Iya, mendingan kayak kita ngambil yang peluang yang ada gitu ya. Main yang bagus Iya, gitu. karena biasanya kalau skenario itu juga Jodoh. skenario dan karakter itu jodoh-jodohan sama diri kita ya. Gitu. Tapi paling suka genre apa Kak? Kalau lagi main film? Drama sih ya. Drama. Drama. Kalau action kayaknya capek deh. Aku belum pernah lagi aku main deh. Dan harus jago ini kan. Iya, Action harus. atau fisik, terus ilmu bela diri gitu kan. Berarti ngelihat based on story juga kayak gimananya. Tapi enggak juga sih sebenarnya kalau misalnya itu masih bisa apa skrip yang dikasih atau yang dipercayakan sama kita masih bisa melakukan, saya akan coba yang terbaik gitu. Cuman kalau yang udah harus lompat dari gedung, nah itu saya nggak mau deh. Kitchen kayaknya. Kayak Sandman kali ya. Iya, tangan ya. Ya gue sayang juga sama nyawa Iya, gue iya, gitu. Nggak gitu-gitu juga cuy cari uang. Iya. Tapi dari dulu Kak pengen punya lawan main siapa sih? Kayak Edward sendiri. Kalau ini nih tadi juga sempat ngobrol sama Saila bahwa nggak pernah mau memilih dengan siapa gitu, bahwa dengan pemain yang baru muncul atau baru main film pertama pun kita sebagai aktor memang yang profesional di situ harus main harus balance ya, harus seimbang, harus mau bersinergi gitu ya sama gitu. lawan. Jadi jangan pernah menganggap karena dia bintang, karena dia aktor hebat, terus karena dia bukan siapa-siapa kita jadi kayak menyepelekan gitu. Nah buat saya malah jadi kayak siapapun gitu, sutradara pun maupun pemain lawan main kita gitu, lakukan yang terbaik gitu. Karena buat saya tidak ada aktor besar atau aktor kecil, yang ada tuh aktor hebat gitu. Nah buat saya tidak pernah mau menentukan atau milih pengen dengan si ini karena kalau kita membatasi dengan itu ya nanti misalnya main dengan bukan siapa-siapa jadi kayak nganggap enteng sepele itu buat saya. Who are you gitu. Who are you gitu. Jadi kayaknya memang ya harus tetap low profile ya sebagai aktor gitu. Nah buat saya mau sama siapa, ayo kita main yang bagus gitu. Karena ketika dia tidak bisa atau grogi karena kita dengan egonya kita, mati kan kita.
karena kan diulang-ulang terus karena Iya. kan, jadi Heeh. itu akan menghambat semua pekerja film atau yang Kayak tadi sedang 20 hari to be continue terus lumayan Ah, juga. iya makanya Habis energi. iya Udah Is, mana horor. luar Iya. biasa Kak Edward. Ya aktor-aktor senior seperti Ais. ini Iya. yang bisa merangkul para junior yang membuat nyaman di lokasi. Tapi kayak ya sih emang seru sih syuting tuh, kita happy ya gitu kayak bisa dapat pekerjaan seperti ini tuh, ketemu orang-orang baru, selalu keluarga baru denger jadinya. cerita Iya. baru dengan tempat yang baru Hmm. gitu, kayak jadi selalu apa ya, banyak cerita, banyak pengalaman gitu, seru. Set It's fun. baru, Set akamsinya baru, baru. akamsi Iya, baru, bener. makanan baru. Iya. Tapi Kak, pengen banget tuh lawan main sama siapa? Indonesia atau Indonesia? kemarin baru selesai sama Reza, Mm-mm. Reza, Radian ya? Reza Radian. Ya kita tahu Reza kan aktor the best aktor ya Indonesia gitu. Dan itu kayak bucket listnya udah Ke checklist. ke checklist gitu Ah. salah satunya. Selebihnya mungkin sama Berry Prima kali ya. Oh aktor laga kan, Om Berry Oh, Prima. gitu yang tahun 80-an itu kan, bahwa Berarti kalau- harus action dong kalau kayak gitu. ya nggak Bagaimana? usah jadi muridnya yang suruh ngambil air di kali gitu buat mandi gurunya, nggak apa-apa gitu. Drama kan Yang penting itu jangan kan action itu ya. kan Yang drama penting Berry juga ya. Primanya. Iya. Saya mau ambil Best. air, saya mau mandi, tolong ambilkan air ke sungai. Oke. Panggul, nggak apa-apa, itu kan nggak action juga kan, cuman ya butuh Berat butuh- aja. butuh beratnya itu gitu. kuat nggak manggul air itu sih. Mbak. Nggak Kalau perlu luar action. siapa tuh Kak? Aku luar tuh Eddie Redmayne ya yang main Hopkins, Anthony Hopkins, aduh, Eddie Edmire. Redmayne, yang Ah. main ini banyak dia baru dapat Iya, Danish Girl, Danish Girl, kayak gitu-gitu. iya. Kalau itu yang mudanya, tapi kalau senior itu kayak pengen sama ada, ya pastilah siapa sih nggak kenal sama Robert De Niro kayak gitu-gitu, yang aktor hebat. Kan boleh yang bermimpi Iya, ya. bermimpi setinggi-tingginya. Tinggi-tingginya yang nyangkut di awan kan. Itu Mbak, Oke. gitu. Kalau Kak Sahila sendiri, kalau bermain laga maunya sama siapa? Laga acting. Oh, acting. Aduh, aku paling Heeh. bingung nih kalau misalkan kayak ditanyain mau main sama siapa gitu, karena termasuk aku orangnya juga yang gak yang Milih-milih ya. ambisius Ya, gitu, ambisius. kayak aku harus gitu kan. Aku mengalir seperti air. Kayak gitu, Let it gitu-gitu. flow. Iya, let Ada it flow. listingnya juga mungkin? Listnya nggak ada sih ya Kak. Yang Nggak udah ada, ke Kak. checklist tadi? Gak ada lagi, aku Nggak ada nggak juga. bikin list checklist gitu. Oh gitu. Jadi kayak siapa nih yang mau main sama Sahila Kirana, Sahila Hisyam? Citra Kirana itu. Siapa nih yang satu mau main angkatan. sama Sahila Hisyam gitu ya? Oh wow, oke gitu Gitu. awat enggak. Soalnya kayak enggak deh, enggak ada checklist. Idolanya diri sendiri jadi. Oh, kalau misalkan kalau idola yang kayak aku suka sama Julia Roberts, terus aku suka sama Anne Hathaway, terus aku suka lagi sama Natalie Portman. Iya. Cewek semuanya. Iya. Tapi nih Kak, kalau karir gitu di perfilman, kayak mau nyoba selain genre beda, Kakak kayak mau nyoba selain jadi pemain film, mau jadi produser gitu gak sih Kak? Atau sutradaranya mungkin? Wah mau aja kalau misalkan kayak lagi mengalir gitu, kayak ada kesempatan, wah saya mau sekali gitu. Jadi kayak gimana sih nih rasanya di belakang layar gitu. Tapi ya acting dulu aja lah, nggak usah sok-sokan loh. Kayak masuk ke film aja juga ya, Butuh karena perjuangan ya. masuk ke film juga buat aku tuh aku kayak ngerasa anak baru juga. Aku sebelumnya kan sinetron, FTV gitu. Tapi pernah ada penawaran Kak? Apa? Selain jadi pemain filmnya? Selain jadi cast Oh jadi belum ada. Oh belum ada. Doain ya semoga kayak nanti Iya kayak wah. Ya soalnya biasanya kan kayak ada directnya gitu kan. Mungkin wah cocok nih. Iya. Amin. Kalau kayak Edward mau jadi cast film aja atau mau merambah ke yang lain nih? Mungkin kalau ya masing-masing yang di belakang layar tuh pasti punya keinginan. kepusingannya sendiri. Yang satu produser mikirin ini gitu. Nah yang paling pengen pusing tuh jadi apa Kak? Sutradara sih ya, kayak sutradara pusing itu berat banget sih. sih kayak tantangannya lebih berat kepala sih. di lokasi gitu ya.
karena memang membuat satu satu adegan sampai kan berkesinambungan. Nah itu kan kadang orang udah pada pulang, kita masih mikirin besok ntar ini editnya gitu. Jadi kayak 1 bulan misalnya waktu syuting tuh kayaknya nggak berhenti mikir dia untuk film ini jadi sampai sebuah Tapi cerita jadi utuh. nanti pas jadi sutradara ini callingannya jam 7 pagi, terus break syutingnya jam 4 sore. Enak, syuting sehat bener, tuh. Jadi kayak, sehat. Om calling aku pengen main di produksi itu gitu. Nanti langsung Curhat nentuin ya, tuh. curhat ya. Syuting subuh pulang subuh. Enak kalau kayak gitu. Bener, Aku bener, sehat. Bener gitu. Oke, terus kalau ini nih Kak, kan udah tadi cerita-ceritanya udah diceritain juga. Scene-scene yang paling menurut dari Kak Sahila sama Kak Edward sendiri, yang best clip banget yang mana? Ya itu yang Best clip. best clip tuh yang ada di trailer Trailer itu ya? yang bawa Di ladang garam ya? di ladang garam itu yang marah narik Sahila, karena di adegan itu setnya itu ada jembatan kayu-kayu gitu untuk menuju satu tempat ladang garam-garam gitu, dan itu kan bambu yang cuma kayak diterap-terap gitu itu bolong. Nah itu kita harus ngukur antara emosi marah sama si Resti ini narik, sama kita ngukur langkah kita untuk supaya nggak jeblos ke sawah ke ladang garam itu, karena Lumpur gitu ya lumpur lah ya, bawahnya. lumpur ya. Nah itu tuh best banget itu tuh antara memikirkan adegan dialog dan jangan sampai kejeblos Jeblos. gitu, gimana tuh. Tapi Gimana di tuh? film Danyang sendiri ini, cast-nya itu casting gak sih kalian Kak? Atau memang udah dipilih? Aku casting. Oh Casting ya. Casting. Casting dulu tuh kayaknya online deh, karena kan masih COVID ya. Jadi kayak di rumah gitu bikin satu part adegan dialog gitu yang direkam pakai handphone gitu, dan kayak di present Iya, gitu dikirim. iya, iya. Gitu sih kalau. Kadang Oke. itu tuh casting kayak gitu ke bawah sampai sekarang tau. Iya sampai sekarang Oh, sampai iya sekarang iya. jadinya Online dulu. aja Kak gitu, online aja gitu Itu Mas. kayaknya dampak positif dari COVID. Iya. Jadi kita nggak harus ke satu tempat untuk datang ikut casting ya. Benar. Bikin video. Kenapa tertarik tuh Kak waktu itu? Ikut casting online-nya? Karena memang satu ya itu ditawarin, terus habis COVID, di mana kita hampir 2 tahun itu kita nggak punya pekerjaan karena harus break semua gitu. Terus kayak rindu dengan aduh mau acting lagi gitu kan, karena hampir 2 tahun. Dan itu tuh nggak ada proses lama ya, maksudnya ketika diminta untuk bikin video online langsung oke nih Mas masuk gini gitu, masuk udah gitu. Akhirnya ya itu mulai rasa detuk-detuk itu, aduh bisa nggak nih udah 2 tahun nggak ngomong di depan kamera. Iya nggak kayak sih? takut berasa kaku Berasa lagi. kaku gitu kan, kayak misalnya kayak Iya. penyanyi kalau nggak dilatih juga kan kadang Iya. suaranya apa gimana suka Iya, gimana iya, gitu iya, kan. iya. Apalagi COVID 2 tahun nggak ada latihan, nggak ada syuting gitu, dan itu yang membuat jadi kayak satu tantangan. Ayo kita ini gitu. Dan untung ada waktu 2 minggu untuk sharing sama teman-teman pemain lain, cast lain, bahwa cerita ini seperti apa gimana gitu. Nah ada reka adegan juga tuh yang di skrip itu kita bikin di situ latihan, dan itu membantu sekali bahwa wah iya benar nih, ternyata emang agak kaku nih, agak gimana gitu setelah sekian lama COVID nggak syuting. Itu membantu sekali gitu. Selain reading, terus kita bikin reka adegan satu scene gimana gitu, cari adegan yang terbaik gitu sih Kak. Kayak udah lama enggak nih. Udah lama nih, aduh. Pas datang tuh kayak aduh ayo syuting gitu, aduh. Kak Sahila sendiri kenapa tuh Kak mau ikut casting online-nya Danyang ini? Waktu itu aku tuh lagi syuting program, terus udah gitu dapat tawaran untuk casting, mau gitu, karena ya untuk ukuran aku tuh film tuh belum banyak kan, kayak itu baru film yang keberapa aku gitu, dan kalau horor itu film horor kedua. Terus kayak udah beberapa tahu gitu, kayak wah ada pemainnya ini wah seru gitu, dan ceritanya juga menarik banget karena memang yang wah relate banget nih ceritanya sama masyarakat Indonesia gitu. Jadi ringan gitu, jadi mau gitu. Tapi Kak boleh banget nih, kita juga mau ngajakin Sobat Pro 3 Siniar di spill kali Kak sedikit lah ya, kayak scene-nya gitu yang menurut Kakak benar-benar
harus banget dipraktekin nih Kak. Udah ada soalnya kru Sobat Pro 3 Senior yang udah siap banget mau Iya. dipraktekin. Oh. Dia dari tadi udah ngerapiin rambut. Iya, dari tadi dia udah Ini ada kayak, di aduh, ini trailernya ya. Iya. gak sabar banget nih mau in frame. Sayang, Iya. kamu tahu gak singkatan Danyang itu apa? Enggak tuh. Apa tuh? Dar sayang. Tapi kayaknya nggak masuk deh. Apa yang kata kamu masuk? Kalau kata aku sih, darling, sayang. Gini ya, ada Iya. Hei, ngapain kamu? Bapak. Saya cinta anak bapak. Iya Pak. Tidak. Saya tidak sudi punya menantu miskin kayak kamu. Ayo. Iya Pak, saya juga gak mau. Iya. Gombalan terus. Tuh, salah satu scene-nya udah ditampilin. Ya kali Sobat Pro 3 Senior pada gak ke bioskop buat nonton film Danyang Mahar Tukar Nyawa di 7 November 2024. Jadi jangan lupa datang ke bioskop kesayangan Sobat Pro 3 Senior. Sampai ketemu di bioskop. Yeay.